Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa kembali dalam satu program yang kita nantikan bersama, program Inspirasi Maranatha. Tentunya sangat relevan dalam kaitan dengan kegempaan, tetapi lebih khusus lagi tentang bangunan. Nah, kita bersama-sama akan mengawali dengan doa, dan saya akan memimpin dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih bahwa Engkau berkenan menganugerahkan kepada umat manusia ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang, khususnya juga dalam menyikapi kegempaan, di mana kami hidup dalam sebuah planet bumi yang juga rentan dengan kegempaan. Lebih khusus lagi, kami yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu Bapak, biarkanlah Engkau memberkati percakapan kami di dalam program Inspirasi Maranatha ini, sehingga kami dapat diperluas pengetahuan kami, wawasan kami, dan juga hikmat kami, agar kami dapat menyikapi kondisi-kondisi yang tidak ideal, kondisi-kondisi yang sangat sulit, kondisi-kondisi yang rawan dan berbahaya, dan kami ingin mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan. Berkati Bapak percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan bersama-sama membahas satu topik tentang manajemen bencana, dan ini satu penelitian, dan manajemen bencana ini dilaksanakan di Kota Manado melalui kegiatan deteksi sisa kekuatan material bangunan. Dan kita akan berkenalan dengan seorang narasumber yang masih muda, tetapi mempunyai sebuah posisi yang sangat penting, karena beliau juga adalah seorang dekan, dan kita akan berkenalan lebih jauh dengan Bapak Yosafat Aji Pranata. Selamat datang Pak Yosafat dalam program Inspirasi Maranatha. Silakan Pak Yosafat memperkenalkan diri sekilas kepada para sahabat Maranatha, kepada para pemirsa, sehingga ada satu interaksi yang lebih baik dengan Bapak Yosafat. Silakan Pak Yosafat. Terima kasih Pak Pendeta. Salam, perkenalkan saya Yosafat. Pada saat ini bertugas di Fakultas Teknik sebagai Dekan Fakultas Teknik. Namun lebih jauh, saya bergabung dengan Maranatha, diberi kesempatan bergabung sejak tahun 2003 sebagai dosen luar biasa, dan selanjutnya mulai tahun 2005 menjadi dosen biasa. Dan sepanjang pengabdian di Maranatha, saya ditugaskan di beberapa posisi, dan pada tahun 2020 sampai sekarang ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Teknik. Sehari-hari saya mengajar di program studi teknik sipil dengan bidang konsentrasi teknik struktur. Barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Yosafat ya. Pak Yosafat Aji Pranata. Nah, beliau ini menulis satu jurnal, tadi yang tadi saya katakan, dengan topik manajemen bencana di Kota Manado melalui kegiatan deteksi sisa kekuatan material bangunan. Begitu ya Pak. Dan Pak Yosafat memang menekuni bidang yang berkaitan dengan struktur ya Pak ya. Begitu ya. Jadi memang masih koheren dengan topik ini ya Pak ya. Pak, dari jurnal yang Pak Yosafat tulis itu kan juga bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya Pak. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat tersebut, Pak Yosafat memilih Kota Manado. Nah, apakah ada alasannya? Ataukah mungkin Bapak itu lahir di Kota Manado sehingga Bapak memilihnya Kota Manado, atau ada alasan lain mengapa Bapak memilih penelitiannya di Kota Manado? Silakan Pak. Ya, baik. Ya, jadi sebetulnya dalam tugas sehari-hari sebagai dosen di konteks Dharma perguruan tinggi kita ada kegiatan Abdimas, dan salah satu kegiatan Abdimas yang sudah saya tekuni sejak tahun 2013
itu salah satunya adalah pelestarian uh, bangunan cagar budaya maupun bangunan tradisional di Indonesia. Nah, sebetulnya tidak hanya Kota Manado yang dilakukan kegiatan terkait dengan pendeteksian material ini, uh, juga pernah dilakukan baik mulai dari Nias, kemudian Pekanbaru, daerah Sumatera Utara sampai ke Mandailing, dan juga di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, di daerah Palangkaraya, kemudian di beberapa kota di Sulawesi, sampai dengan ke daerah di Kupang dan sekitarnya, sebagai contoh Pulau Sabu. Nah, hampir seluruh kegiatan pendeteksian material itu telah dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Nah, untuk topik kali ini saya izin menyampaikan hasil luaran di Kota Manado. Barangkali ada sedikit yang menarik, yaitu di Kota Manado ini bangunan kayu sebetulnya bangunan kayu kombinasi, Pak, karena pada umumnya di sana itu bangunan kayu, lebih tepatnya sebagian besar di perkotaan itu bangunannya bertingkat, bagian bawah itu adalah bangunan beton, dengan dindingnya adalah dinding bata, pasangan bata, sedangkan lantai 2-nya itu adalah bangunan kayu. Kolom dan papan dindingnya papan kayu. Nah, fungsinya sebagian besar memang untuk tempat tinggal maupun kos-kosan dan yang lain seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan tugas dari Kementerian PUPR, yaitu lebih tepatnya Puskim di bawah Direktorat Bina Teknik, untuk melakukan pendeteksian sisa material atau sisa kekuatan material. Nah, waktu itu di Kota Manado dan sekitarnya seperti itu. Barangkali itu pemilihan mengapa Kota Manado kita pilih. Ya, bukan karena Bapak lahir di sana ya? Bukan. Kalau Bapak lahirnya di mana? Di kota apa? Saya lahir di kota kecil di Sukoharjo, kurang lebih 1 jam dari Kota Solo. Oh, dekat Solo ya? Ya, betul. Kabupaten Sukoharjo di sekitaran Solo. Jadi kalau demikian Bapak studi S3-nya di mana itu? Ya, saya mengambil studi S3 tahun 2007 sampai 2011 di Universitas Parahyangan, Bandung. Parahyangan ya. Baik, Pak. Nah, Pak, kalau kita lihat bahwa salah satunya Kota Manado itu merupakan daerah yang rawan bencana ya, Pak ya. Jadi kriteria rawan bencana ini karena Kota Manado kalau dari kontur atau dari struktur tanahnya itu karena pengaruh dari gunung berapi ataukah karena sifatnya apa itu, saya belum mengenal terlalu baik tentang kegempaan ya. Itu kriteria yang apa Pak ya untuk Kota Manado itu ya Pak? Ya, baik Pak. Jadi memang secara umum di negara kita ini ada panduan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Dalam hal ini kita ketahui bersama adalah Standar Nasional Indonesia tentang peraturan kegempaan, yang mana di dalam Standar Nasional Indonesia tersebut memang telah dipetakan peta gempa Indonesia, Pak, yang telah dibagi ya dengan beberapa wilayah kegempaan. Ya, jadi itulah yang menjadi panduan kita sebagai orang awam untuk mengetahui bahwa wilayah kita atau daerah kita itu termasuk di wilayah kegempaan yang seperti apa, seperti itu. Nah, barangkali background kenapa pembagian wilayah tersebut tentunya terkait dengan beberapa faktor ya Pak ya, antara lain pengaruh dari lempeng dan yang lain-lain seperti itu. Tetapi kita sudah diberikan panduan berupa peta pembagian wilayah gempa Indonesia, Pak. Nah, kebetulan di daerah Manado dan sekitarnya itu, kalau kita lihat dari peta gempa Indonesia, memang termasuk di wilayah moderat hingga berat seperti itu, Pak. Jadi luar biasa ya, Pak. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan satu untuk seluruh Indonesia, Pak ya. Ya. Jadi peta daerah-daerah mana yang rawan dengan kegempaan itu ya, Pak ya. Saya kira itu pekerjaan yang luar biasa ya, Pak, dari pemerintah. Itu sejak tahun berapa ya, Pak, peraturan atau kebijakan serta upaya pemetaan kegempaan di Indonesia itu resminya? Ya, jadi memang peraturan kegempaan itu dalam perkembangannya mengalami perubahan, Pak, ya, mulai dari tahun 60-an sampai dengan yang tahun 2020-an ini terus direvisi, terus diupdate, betul, Pak. Diupdate gitu ya? Betul, ya. Jadi
peta kegempaan itu terus diupdate, yang itulah menjadi panduan kita khususnya sarjana teknik sipil di dalam merencanakan bangunan tahan gempa. Jadi kalau begitu logikanya setiap bangunan di Indonesia itu dengan memperhatikan hasil pemetaan kegempaan dari pemerintah itu seharusnya setiap bangunan di Indonesia itu sudah lebih bisa diantisipasi ya Pak ya? Betul Pak. Diantisipasi dalam konteks ketika kita hendak mewujudkan suatu bangunan, tentu saja diawali dengan dokumen perencanaan. Nah, perencanaannya itu harus mempertimbangkan beban gempa yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut atau di area bangunan tersebut akan dibangun seperti itu. Maka kalau saya ini membayangkan bahwa setiap bangunan itu sudah bisa memperhatikan ya dari hasil pemetaan kegempaan sehingga bisa diantisipasi gitu ya Pak ya. Logikanya kalau terjadi gempa seharusnya itu tidak boleh terlalu makan korban ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak, izin menyampaikan. Jadi sebetulnya kriteria bangunan ketika terkena beban dalam hal ini gempa kita artikan sebagai beban yang bekerja pada bangunan. Nah, kita ketahui bersama bahwa beban yang bekerja pada bangunan itu ada dua kategori. Yang pertama yang bersifat gravitasi, arahnya vertikal ke pusat bumi. Sebagai contoh beban berat bangunan itu sendiri, beban kita sebagai penghuni dan yang lain. Nah, sedangkan beban lateral itu adalah sebagai contoh beban angin ataupun beban gempa. Nah, sekiranya bangunan yang direncanakan itu telah dipertimbangkan komponen-komponen beban tadi, seharusnya ketika bangunan itu bekerja, kemudian digunakan sehari-hari pada masa layannya, lalu terjadi bencana dan yang lain, seharusnya bisa diantisipasi besaran beban tersebut, karena pada saat sebelum diwujudkan sebagai bangunan fisik kan sudah direncanakan ya Pak untuk mengantisipasi itu. Nah, ketika terjadi bencana, terdapat pengkategorian klasifikasi kerusakan Pak ya gitu. Jadi sebagai contoh seperti ini, bangunan yang bersifat penting dan berfungsi dengan skop penting, memang kriterianya tidak boleh mengalami kerusakan. Gitu. Nah, sebagai contoh bangunan-bangunan yang bersifat menyimpan misalnya zat berbahaya ataupun hal-hal yang penting lainnya, itu ketika terjadi bencana tidak boleh mengalami kerusakan karena berbahaya. Nah, sebagai contoh bangunan yang menyimpan zat berbahaya itu ketika terjadi bencana nggak boleh retak karena tak khawatirnya nanti terjadi kebocoran. Ya? Betul, kebocoran. Lalu kriteria di bawah itu adalah bangunan yang memang boleh terjadi kerusakan tetapi non-struktural, tetapi harus segera bisa berfungsi kembali. Sebagai contoh rumah sakit. Rumah sakit itu termasuk kategori bangunan yang ketika terjadi bencana tidak boleh mengalami kerusakan struktural. Hanya kerusakan non-struktural yang bersifat tidak permanen sehingga ketika bencana terjadi setelah itu bisa berfungsi kembali. Demikian pula bangunan rumah tinggal itu level di bawahnya dan seterusnya seperti itu Pak. Nah, barangkali itu kriteria kerusakan bangunan. Yang paling penting adalah kita meminimalkan korban jiwa. Jadi saya baru tahu Pak ada informasi itu ya bahwa seluruh Indonesia itu sudah dipetakan begitu ya kegempaannya ya seluruh daerah. Maka logikanya misalnya Jogja itu tahun berapa? 2006. 2006, lalu Cianjur ya yang barusan ini ya. Harusnya tidak boleh terjadi, ya maksud saya kerusakan terjadi, tapi maksud saya jangan sampai terjadi korban ya Pak ya. Tapi kenapa ya Pak? Bangunan-bangunan di Indonesia ternyata rentan sekali, padahal itu kan kalau membangun kan harusnya memperhatikan, misalnya di IMB itu kan sudah dihitung juga ya Pak ya. Oh ini daerah kegempaan, maka dibuatlah kemudian satu pondasi yang lebih lebih kokoh ya, mengikuti kondisi tanah atau kondisi daerah itu sendiri yang rawan bencana atau rawan kegempaan begitu. Buat Bapak bagaimana itu? Ya Pak, jadi dalam hal ini pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan pedoman khususnya, tapi ini kita diskusinya terkait dengan bangunan rumah tinggal Pak ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian PUPR itu sudah menerbitkan pedoman praktis untuk pembangunan rumah tinggal Pak ya. Sebagai contoh
untuk rumah tinggal tidak bertingkat itu ada kriterianya Pak, untuk misalnya untuk tiangnya itu dari beton bertulang itu ukuran minimum harus mengikuti ketentuan di pedoman tersebut, lalu pembesiannya dalam hal ini baja tulangannya juga ada aturannya Pak, lalu kemudian mutu material dalam hal ini mutu beton juga sebetulnya sudah ada panduannya mutu minimum. Lalu kemudian bagaimana mengkonfigurasikan dinding dan juga koneksi antara rangka atap dengan bangunan itu sebetulnya sudah ada panduannya Pak. Karena panduan tersebut untuk mengawal atau untuk membantu kita di dalam mewujudkan bangunan rumah tinggal tadi seperti itu. Nah itu sebetulnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membuat pedoman praktis tadi Pak, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk bangunan sekolah, kalau kita lihat saat ini dari musibah yang terjadi di Cianjur, memang juga kita perhatikan ada beberapa gedung sekolah yang pada awalnya memang direncanakan dan juga dibangun tahan gempa, sehingga ketika terjadi gempa tidak terjadi kerusakan seperti itu Pak. Barangkali seperti itu. Tapi kenapa rumah-rumah di Cianjur kok banyak yang roboh itu? Kan harusnya berarti tidak mengikuti dong dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ya, jadi kebetulan dari beberapa investigasi yang dilakukan oleh rekan-rekan di teknik sipil, yang memang ada beberapa bangunan yang kita jumpai untuk bagian strukturalnya memang dalam hal ini tidak mengikuti panduan praktis tadi seperti itu Pak ya, dan juga yang belum diketahui adalah barangkali juga mutu materialnya seperti itu ya, barangkali beberapa hal tadi yang bisa mengakibatkan ketika bencana gempa terjadi kerusakan. Nah, ini berarti satu saran atau catatan bagi kita semua ya, agar kita dalam membangun rumah di daerah manapun juga harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita hanya mau menghemat biaya atau ditangani oleh orang yang tidak tepat, maka berisiko terhadap keamanan tempat tinggal kita. Kalau terjadi sesuatu, maka kita mempertaruhkan kesehatan, tapi juga keselamatan diri kita. Nah, Pak Yosafat, izinkan saya melanjutkan soal Kota Manado tadi ya, ini ada yang terputus ya. Nah, tadi Kota Manado adalah daerah rawan bencana, Pak, yang pakai material kayu ya. Dari penelitiannya Pak Yosafat ini ya, apakah tadi kan disebutkan bahwa di Manado itu rumah-rumah bawahnya beton gitu ya, atasnya kayu begitu Pak ya. Nah, apakah beton atau dinding yang bukan dari kayu yang beton itu setelah mungkin diuji ya Pak dalam beberapa peristiwa gempa itu apakah cukup tangguh ya dengan apa? Tapi saya bayangkan memang dengan struktur kayu itu kan lebih ringan ya Pak ya. Nah, tetapi yang bagian bawahnya itu apakah yang Bapak amati sejauh ini bagaimana Pak? Ketika terjadi gempa, kira-kira gempa yang di sana itu kira terakhir sekitar tahun berapa itu Pak skalanya itu? Ya Pak, ya jadi barangkali kembali ke topik terkait dengan diskusi kita kali ini Pak. Jadi memang tugas saya di sini adalah mendeteksi sisa kekuatan material dari bangunan yang sudah existing dimanfaatkan atau dipergunakan ya Pak ya, seperti itu. Nah, ya tentunya pada saat bangunan-bangunan tersebut dibangun, kualitas ataupun mutu material disesuaikan dengan kebutuhan bangunan tersebut. Ya sebagai contoh dalam hal ini bangunan bertingkat ini difungsikan sebagai bangunan tempat tinggal, sehingga komponen tiang, kolom dalam hal ini dan juga balok itu adalah kita sebutnya sebagai komponen struktural, sehingga pemilihan kayu yang digunakan pun adalah kayu kelas 1. Kemudian juga di lantai atas tadi adalah bangunan kayu, sedangkan di lantai bawah adalah bangunan beton. Ya tentu saja dimensi kolom dan balok beton mengikuti kriteria bangunan tahan gempa. Nah, tugas saya ketika mempelajari bangunan-bangunan tersebut adalah mendeteksi sisa kekuatan khususnya pada komponen kayu, Pak.
dari hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa selama masa layan bangunan tersebut dipergunakan sampai dengan pada saat pengujian, kayunya tidak mengalami penurunan kualitas. Nah, artinya kualitas kayunya tersebut masih sesuai dengan mutu yang sesuai dengan mutu jenis kayunya. Dalam hal ini adalah ada kayu ulin seperti itu, dan juga itu dari sisi kekuatan ya. Sedangkan dari sisi keawetan tidak mengalami pelapukan. Nah, hal ini terindikasi dari mutu yang masih tetap konsisten, Pak, seperti itu. Terkait dengan kualitas kayu ulin tadi tersebut. Jadi kalau di Manado itu memang lebih banyak kayu ulin ya, Pak? Ya, kalau untuk bangunan-bangunan baik yang dibangun di Kota Manado sendiri maupun bangunan-bangunan yang, oh ya Pak, di Manado itu kan ada daerah di luar Manado yaitu Tomohon. Itu banyak sekali pengrajin kayu, dalam hal ini pengrajin rumah kayu ya Pak ya. Dan itu juga, betul. Ya, saya pernah lihat itu ya. Ya, dan bangunan kayu itu kan juga tidak hanya gunakan di daerah sana saja, tetapi juga dikirim ke luar pulau ya Pak ya. Sampai ke Bandung juga. Betul, dan juga sampai ke luar negeri, sebagai contoh di Australia. Nah, jadi memang kayu yang populer digunakan sebagai bahan baku adalah kayu ulin. Karena kayu ulin itu kita ketahui bersama adalah termasuk kayu kualitas 1 Pak ya. Iya. Dengan jati juga sama ya kira-kira? Ya, kalau dari sisi kekuatan lebih tinggi Pak. Dari hal kekuatan, kayu ulin lebih tinggi daripada kayu jati. Untuk kayu dengan usia yang sama ya Pak. Ya Pak Yosafat, kita akan lanjutkan pada segmen kedua setelah informasi yang satu ini. Ya. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Ya, kita kembali ke segmen kedua program Inspirasi Maranatha dengan narasumber Bapak Yosafat Aji Maranatha. Kita akan melanjutkan satu pertanyaan ini. Bapak kan menangani dalam bidang struktural ya Pak tadi ya Pak ya.
Nah, bisa disampaikan lebih lanjut ya Pak, dan lengkap apa yang disebutkan dengan pengertian kerusakan apa namanya struktural itu Pak ya. Apa yang dimaksudkan dengan kerusakan baik yang non struktural maupun kerusakan yang struktural. Lalu pembedanya di mana itu Pak? Ya Pak, ya jadi kalau dalam konteks bangunan gedung, memang yang umum kita jumpai adalah bangunan dengan sistem struktur rangka. Dalam hal ini, bangunan itu ada komponen struktural yang kita kenal dengan nama tiang atau kolom. Sedangkan kalau satu lagi adalah balok ya Pak, seperti itu. Baik bangunan bertingkat maupun tidak bertingkat, komponen strukturalnya adalah secara umum adalah bangunan balok dan kolom. Nah, tentu saja bangunan itu kan ada dinding, lalu kemudian juga di dalam ruangan ada partisi dan lain-lain. Nah, itu termasuk kategori non-struktural. Oh, Nah, baik. kemudian struktur atap. Nah, bangunan pada umumnya untuk bangunan tertentu, lantai atas itu difungsikan sebagai dak, karena misalnya contoh untuk jemuran ataupun yang lain. Nah, tetapi juga yang umum kita jumpai adalah sistem atapnya adalah menggunakan kuda-kuda lalu ditutup dengan genteng dan yang lain. Nah, rangka rangka kuda-kuda atau rangka atap penahan penutup atap itu sebetulnya juga bagian dari struktural Pak, seperti itu. Ya. Jadi definisi dari struktural dan non struktural adalah seperti itu Pak. Baik Pak. Ya, kita punya pemahaman ya. Kira-kira kalau berarti logikanya Pak, makin tinggi satu bangunan ya Pak ya, maka tiang panjang baloknya itu makin apa ya, makin bukan hanya makin dalam itu Pak, apakah juga diameternya juga makin membesar gitu ya Pak? Ya Pak, ketika bangunan itu, oh ya tadi kan bangunan itu kan komponen strukturalnya adalah kolom dan balok. Nah, balok lebih spesifik berfungsi menahan beban-beban yang bekerja di atasnya. Sebagai contoh, kita berada di ruangan seperti ini ataupun di ruangan di lantai tertentu, ya beban yang bekerja pada lantai itu kan bisa juga penghuni, lalu lantai dan juga perabotan dan yang lain. Nah, itu ditahan oleh balok sehingga bangunan bertingkat berapapun lantainya, ukuran dari balok tentu saja berkaitan dengan fungsi dari lantai tersebut, Pak. Sekiranya bangunan itu di lantai tertentu difungsikan sebagai penyimpan buku-buku atau perpustakaan misalnya, atau juga ada lantai yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Nah, itu tentu saja fungsinya berbeda sehingga ukuran balok itu tergantung dari fungsi ruangan. Nah, beda cerita dengan kolom. Kolom berfungsi menahan beban yang ada di atasnya, termasuk balok. Sehingga dari lantai paling atas ke lantai paling bawah tentu saja ukuran kolom itu akan disesuaikan ya Pak. Semakin ke bawah ukuran kolom bisa jadi semakin besar dan juga kualitas yang diperlukan juga bisa jadi dibedakan seperti itu. Nah, yang paling akhir adalah pondasi. Ukuran pondasi dan juga kebutuhan pondasi itu tentu saja menyesuaikan dari beban yang dari bangunan itu sendiri. Barangkali seperti itu, Pak. Oh, baik Pak. Pak Yosafat, apakah dalam kaitan ini kan kita bicara masalah kegempaan ya Pak ya. Jadi mau nggak mau bicara tentang manajemen bencana gitu. Bapak bisa menyampaikan kira-kira apa yang perlu dilakukan ya. Kita kan nggak menghendaki bencana, tapi bencana kan selalu akan terjadi ya Pak ya. Jadi ada manajemen bencana. Apa yang Bapak maksudkan dengan manajemen bencana itu? Ya, jadi secara umum sebetulnya manajemen bencana itu ada dua kategori, Pak. Yaitu pengetahuan terkait dengan sebelum bencana itu terjadi. Jadi lebih ke arah mitigasi, pencegahan maupun kesiapsiagaan. Ya, sebagai contoh, ya mulai dari anak-anak usia dini maupun sampai dengan kita orang dewasa dan orang tua, kita diperkenalkan dengan kesiapsiagaan. Artinya prosedur ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika terjadi bencana, sebagai contoh seperti itu. Nah, yang kedua adalah manajemen bencana ketika bencana gempa atau bencana sudah terjadi. Nah, dalam ini konteksnya adalah tanggap darurat, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Nah, dalam konteks keilmuan yang saya geluti, dalam hal ini bidang teknik sipil struktur, memang manajemen bencana terkait setelah terjadi bencana ini sebagai contoh
investigasi maupun rekonstruksi ya Pak ya. Ketika sebagai contoh yang terbaru ini ketika terjadi bencana di Cianjur, tugas kami adalah melakukan investigasi terhadap gedung-gedung sekolah yang mana kita kategorikan apakah termasuk kerusakan ringan, sedang maupun berat, sehingga dari situ bisa diambil keputusan apakah bangunan itu bisa segera difungsikan kembali, ataukah perlu perbaikan, ataukah perlu langkah lebih lanjut seperti itu. Saya membayangkan bahwa gedung-gedung yang vital ya Pak, seperti sekolah gitu ya. Saya lihat ada beberapa sekolah itu ya tidak roboh, tapi rasanya dindingnya itu sudah retaknya itu dalam gitu ya Pak ya. Retaknya itu bukan sekedar retak begitu. Nah, mau memperbaikinya bagaimana kalau seperti itu? Apakah tidak sebaiknya kalau sudah retak-retaknya sudah terlalu fatal gitu ya Pak? Ya. Gitu apa enggak sebaiknya dirobohkan saja kemudian dibangun yang baru begitu. Ya Pak, jadi terkait dengan diskusi mengenai tingkat kerusakan Pak ya, sebagai contoh bangunan itu kita bisa kategorikan dari hasil investigasi tentu saja ya Pak ya. Itu bisa pasti kita kategorikan termasuk rusak ringan, sedang dan berat. Nah, ketika bangunan itu termasuk dalam klasifikasi berat, ya tentu saja report dari investigasi ini perlu kita sampaikan ke pihak terkait sehingga akan diambil kebijakan sebagai contoh dibangun ulang gitu kan. Tetapi kalau untuk bangunan dengan kategori kerusakan ringan maupun sedang dapat kita rekomendasikan untuk diperbaiki Pak. Nah, yang paling penting adalah bangunan itu tidak mengalami kerusakan strukturalnya, sebagai contoh kolom dan balok tadi seperti itu. Nah, yang kita jumpai di beberapa gedung sekolah itu dindingnya mengalami kerusakan. Nah, dinding itu adalah komponen non-struktural. Nah, ketika kerusakan yang terjadi sebagai contoh retak dalam kategori tertentu bisa dilakukan perbaikan dengan cara memperbaiki retak. Nah, tetapi memang beberapa gedung kita jumpai keretakannya itu fatal karena tembus sampai ke ruangan sebelah seperti itu. Nah, itu beberapa contoh perbaikannya. Nah, ini contoh praktis saja Pak. Bisa saja kita lakukan bagian selimutnya kita kelupas, lalu kita pasang ram kawat dan kemudian diplaster lagi sehingga bisa secara fisik menjadi seperti semula, rapi kembali. Mengapa bisa demikian? Karena secara strukturalnya tidak mengalami kerusakan Pak, baik kolom maupun balok tadi, sehingga dengan teknik perbaikan tersebut, bangunan tersebut bisa difungsikan kembali sebagai fungsi sekolah seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah bangunan yang termasuk dalam kategori kerusakan berat tadi Pak. Nah, kalau seperti itu memang tidak direkomendasikan untuk dapat dipergunakan gitu Pak. Karena perlu perbaikan dan perlu perhatian lebih lanjut seperti itu. Baik Pak Yosafat. Nah Pak Yosafat, tadi kita masih berkaitan dengan manajemen bencana ya Pak. Lalu kita ingin tahu ya Pak, supaya para sahabat Maranatha ini ya, netizen ini juga mengetahui prinsip-prinsip utama dalam manajemen bencana ini ya. Ini sebagai satu knowledge. Apa Pak prinsip-prinsip utama dalam manajemen bencana itu Pak? Ya Pak. Nah, tadi kita diskusikan bahwa manajemen bencana itu secara umum ada dua kategori Pak ya. Yang pertama sebelum terjadi bencana dan yang kedua adalah setelah terjadi bencana. Nah, manajemen bencana terkait antisipasi apa yang kita lakukan sebelum terjadi bencana ya dapat kita jumpai di banyak sekali panduan-panduan praktis ketika terjadi gempa Pak. Sebagai contoh, langkah apa yang kita lakukan ketika gempa terjadi dan posisi kita misalnya Pak di ketinggian lantai tertentu gitu Pak ya. Nah, itu salah satu upayanya, contoh praktisnya adalah kita jangan menggunakan lift, kita perlu menggunakan tangga darurat seperti itu. Lalu kemudian dalam konteks setelah bencana ya tugas kita adalah jika bangunan itu hendak difungsikan kembali, ya tentu saja kita perlu mendapatkan arahan ataupun hasil rekomendasi dari pihak terkait apakah bangunan tersebut memang bisa difungsikan kembali apa tidak, seperti itu Pak. Kalau dalam konteks prinsip-prinsip utama dalam manajemen bencana untuk merawat satu bangunan Pak. Jadi maksud saya supaya kita, kan saya pernah mendengar juga pembandingnya bahwa di Cianjur itu kan skala Richter berapa?
5,6 dasar airnya. Nah, di Jepang itu dengan skala yang sama, tapi tidak ada korban sama sekali gitu kan. Jadi skala Richternya sama, karena gempanya juga hampir sama. Di Jepangnya itu tidak ada korban, ya bangunan ada yang rusak. Tapi kalau di sini kan yang mati ya lumayan begitu Pak. Nah, jadi kan dalam hal ini yang kalau saya boleh katakan, salah satu penyebabnya adalah bangunan. Kalau gempa itu sendiri kan tidak mematikan ya Pak ya. Yang mematikan itu kalau mengenai bangunan dan bangunannya itu rapuh ya, lemah, mengenai manusia. Tapi kalau gempa itu sendiri kan tidak menyebabkan kematian sebenarnya. Yang membuat kematian kan sebenarnya orang ketimpa bangunan begitu. Nah, kalau Bapak sebagai seorang akademisi ya, apakah sebaiknya di Cianjur itu, atau mungkin karena saya juga mendengar bahwa Bandung ini kan ada sesar juga ya, ada sesar Lembang ya Pak. Apakah tidak sebaiknya direkomendasikan bahwa bentuk struktur rumah itu lebih baik pakai kayu ya Pak ya? Sebetulnya Pak terkait dengan material Pak ya. Jadi Ya, materialnya. ya bangunan baik gedung maupun jembatan itu memang yang populer adalah material beton bertulang dan juga baja dan kayu. Ya, dalam beberapa wilayah di negara kita memang tergantung situasi ya Pak ya. Seperti di Pulau Jawa ini kan populer bangunan beton, baja gitu Pak ya. Sedangkan di beberapa wilayah lain berbeda. Demikian pula juga di luar negeri ya Pak, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya material itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan Pak. Artinya memang dalam hal ini sebagai contoh pemilik rumah ya Pak ya, memang menghendaki materialnya itu seperti apa. Kalau untuk konteks tertentu dikehendaki material kayu ya kita siapkan kayu dengan kualitas yang memang direncanakan bisa menahan beban-beban yang akan bekerja pada bangunan tersebut. Jadi sebetulnya untuk konteks pemilihan material ini tergantung dengan kebutuhan saja Pak, seperti itu. Nah, peran kita di sini ya sebagai contoh di topik diskusi kita ini kan terkait dengan pendeteksian sisa material ya Pak ya. Jadi yang paling penting terkait dengan pemeliharaan berkala itu bagaimana peran kita sebagai sarjana teknik sipil ini adalah mempelajari komponen struktural dari bangunan tersebut sehingga kita bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa apakah terjadi penurunan kualitas gitu ya. Nah, penurunan kualitas ini bisa terjadi karena beberapa hal. Kalau untuk konteks bangunan kayu, penurunan kualitas ini bisa pengaruh dari hal-hal seperti pengaruh dari serangan hama maupun serangan akibat cuaca. Nah, kalau untuk konteks bangunan beton ataupun bangunan baja, apabila terjadi gempa, apakah bagian-bagian tertentu dari struktural bangunan ini sudah mengalami penurunan mutu karena ada kerusakan seperti itu. Nah, harapannya adalah dengan adanya investigasi seperti ini kita bisa mengantisipasi Pak bagian-bagian mengalami kerusakan tadi sehingga bisa diperbaiki ataupun komponennya diganti sehingga fungsinya masih tetap bisa sesuai dengan perencanaan semula seperti itu Pak. Baik Pak. Nah Pak, dalam melakukan pengujian ya Pak, itu untuk melakukan apa itu satu deteksi ya Pak ya, jadi uji deteksi. Bapak menyebutkan ada dua model ya Pak ya, jadi teknik pengujian tidak merusak dan yang satunya adalah pengujian merusak gitu ya Pak ya. Ini satu istilah teknis ya, tapi saya kira perlu dijelaskan itu apa itu Pak dalam uji deteksi menggunakan teknik pengujian tidak merusak dan pengujian yang merusak itu. Ya Pak. Jadi dua metode ini adalah yang umum ada di di teknik sipil. Jadi memang metode merusak itu lebih ke arah kita mengambil sampel material yang digunakan untuk bangunan. Jadi dibawa ke laboratorium, ya tentu saja ukuran dan jumlah dan hal lainnya mengikuti panduan ya Pak. Sebagai contoh, di negara kita ini ada SNI yang Standar Nasional Indonesia yang mengatur tata cara pengujian. Nah,
sampel material itu sebagian kita ambil lalu kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian untuk mengetahui mutu material tersebut. Nah, sedangkan metode merusak itu ada beberapa metode ya Pak ya. Kalau di beton itu ada metode uji lentur, uji tekan dan yang lain. Dan kalau untuk di material baja kita mengenal metode merusak yaitu uji tarik baja. Di kayu pun juga demikian ada metode pengujian tarik, pengujian tekan dan yang lain. Nah, metode tidak merusak itu adalah alternatif metode untuk mendeteksi kekuatan material dengan menggunakan peralatan-peralatan khusus Pak ya. Nah, untuk material bangunan berbasis material beton, ya tentu saja dengan bangunan berbasis material baja maupun kayu, alat uji deteksinya berbeda-beda. Nah, di bangunan beton bertulang itu kita juga mengenal ya, ada namanya alatnya radar scanner. Jadi alat itu bisa kita pasang misalnya ke kolom bangunan, jadi kita bisa mengetahui isi dari kolom tersebut, pembesiannya seperti apa, begitu kita bisa deteksi Pak. Nah, tanpa harus membobok atau melubangi kolom itu, jadi kita bisa melihat seperti itu. Nah, di kayu pun juga demikian. Di Teknik Sipil Maranatha ini kita mempunyai peralatan alat uji tidak merusak, yang mana dapat kita gunakan untuk mendeteksi kekuatan atau sisa kekuatan dari kayu tersebut. Jadi alat itu tinggal kita pasang ke komponen kolom maupun balok, lalu dapat kita ketahui parameter cepat rambat gelombang, lalu kita korelasikan menjadi kekuatan dari kayu tersebut. Dan itu bisa juga digunakan untuk mendeteksi apakah ada kerusakan di dalam tiang ataupun kolom tersebut, misalnya apakah ada rongga dan yang lain seperti itu. Barangkali seperti itu Pak. Kalau yang dimiliki oleh Maranatha, Bapak sebutkan kayu. Kalau yang untuk logam atau seperti beton juga bisa dipakai itu. Alat apa namanya Pak? Alatnya namanya? Ya, jadi di Teknik Sipil Maranatha ini untuk material beton kita juga punya alat Pak, radar scanner. Radar scanner. Ya, itu berfungsi untuk alat uji tidak merusak untuk mengetahui kualitas dari material beton maupun baja tulangan yang di dalamnya. Kemudian kalau untuk kayu kita mempunyai peralatan juga alat uji tidak merusak yang akan digunakan untuk di lapangan ya Pak ya, di bangunan-bangunan existing itu namanya silvates. Dan untuk alat uji merusak sendiri di laboratorium kita juga ada Pak ya. Jadi kita punya alat Universal Testing Machine atau UTM berkapasitas 100 ton. Jadi kita juga melakukan pengabdian masyarakat ataupun juga membuka bagi masyarakat untuk melakukan pengujian. Nah, itu bisa untuk material baja, beton maupun kayu seperti itu. Itu alat tadi itu cukup berat apa? Bisa dibawa-bawa atau? Nah, kalau untuk alat uji merusak tentu saja kita taruh di laboratorium sehingga spesimen yang akan diuji itu kita bawa ke laboratorium. Nah, sedangkan kalau untuk alat uji tidak merusak ini portable ini baik yang untuk uji beton maupun kayu itu sifatnya portable Pak. Jadi alatnya ringan. Kita tinggal bawa ke lokasi yang hendak memerlukan pengujian. Saya kira ini sangat baik ya Pak ya, untuk dalam rangka pengabdian masyarakat. Ya, dan juga saya pikir Pak, peralatan seperti itu juga kan selama ini dimanfaatkan untuk mahasiswa kita ya Pak ya, baik itu yang menempuh tugas akhir ataupun yang menempuh mata kuliah terkait Pak. Sebagai contoh mata kuliah terkait dengan teknologi bahan maupun juga mata kuliah tugas akhir. Jadi ya sekaligus juga untuk membekali mahasiswa kita Pak, sehingga ketika lulus tadi mempunyai capaian pembelajaran lulusan seperti itu Pak. Ya, ini satu informasi penting ya bagi masyarakat ya, bahwa Maranatha juga dalam konteks pengabdian masyarakat juga sangat peduli ya Pak ya. Jadi itu kalau misalnya melayani satu desa begitu Pak ya, atau satu wilayah bisa dipakai alat ini untuk mengukur ya Pak ya. Sehingga dari sana juga bisa memperkirakan khususnya daerah-daerah yang rawan bencana maksudnya begitu ya Pak ya. Ya Pak. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh para mahasiswa atau harus para dosennya? Ya, memang pada umumnya kegiatan yang kita lakukan itu adalah kolaborasi Pak ya, antara dosen dengan mahasiswa. Ya, jadi beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, kalau di Bandung itu beberapa tahun yang lalu sempat terjadi musibah kebakaran di salah satu
tempat ibadah ya Pak ya. Ya di kelenteng di Wihara Satya Budi itu tim dosen teknik sipil bersama dengan tim mahasiswa kita melakukan investigasi kerusakan dari bangunan tersebut. Jadi seluruh kegiatan itu adalah kolaborasi Pak antara dosen dengan mahasiswa Pak. Dan untuk saat ini di semester ganjil yang lalu juga kegiatan ini juga sekaligus menjadi kegiatan MBKM. MBKM. Ya, jadi mahasiswa menempuh MBKM terkonversi menjadi beberapa mata kuliah, sekaligus juga mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya seperti itu. Iya. Ya, senang sekali ya saya, walaupun saya bukan latar belakang, tapi mengetahui pengetahuan itu, ya, prinsip-prinsip nilainya dan juga manfaatnya, ya. Ini sesuatu yang penting ya kita mengetahui karena kita juga tinggal di satu tempat ya. Bandung ini kan termasuk daerah rawan bencana, ya kan. Jadi kita harus lebih antisipatif ya, jangan sampai kita baru bereaksi setelah terjadi bencana itu sendiri. Gitu. Nah, kita akan lanjutkan sesi ketiga, sesi penutup setelah informasi yang satu ini. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Good morning Maranatha. Kita lanjutkan segmen ketiga, segmen penutup tentang salah satunya adalah manajemen bencana, khususnya di dalam bangunan yang dikemukakan dengan narasumber kita Bapak Yosafat. Nah, Pak Yosafat, izinkan saya melanjutkan pertanyaan saya, Pak. Baik. Tadi di dalam proses deteksi kekuatan material bangunan ya Pak ya, di sana itu menggunakan ada dua pendekatan gitu ya Pak. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif gitu ya Pak. Bisa dijelaskan ya Pak ya, kan ini ada hal-hal yang agak teknis, tapi kita perlu mengetahui ini ya. Bagaimana supaya kita bisa mendeteksi kekuatan material bangunan yang kuantitatif itu yang bagaimana, yang kualitatif yang bagaimana. Kira-kira bagaimana? Yang itu yang dapat Bapak share kepada kita. Ya, baik Pak. Jadi bangunan itu secara umum kan terdiri dari komponen-komponen struktural, kolom dan balok, ya tentu saja jumlahnya kan tertentu ya Pak. Sebagai contoh bangunan semakin banyak lantainya, tentu saja jumlah kolom dan balok juga akan semakin banyak. Demikian pula struktur jembatan juga demikian. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita mendeteksi sisa kekuatan material dari bangunan tersebut, ya kita perlu melakukan pendekatan pengujian metode kuantitatif. Artinya kolom-kolom yang berperan sebagai komponen struktural bangunan ini perlu kita uji Pak ya begitu. Jadi karena kondisi dari pengaruh umur bangunan dan yang lain itu mengakibatkan sisa kekuatan dari setiap kolom ini bisa bervariasi Pak. Demikian pula juga dengan baloknya. Sehingga seluruh komponen itu perlu kita lakukan pengujian. Nah, sehingga secara kuantitatif data yang kita dapatkan juga dalam rentang yang dapat diterima seperti itu. Nah, dalam pengujian tidak merusak ini satu sampel komponen, sebagai contoh satu sampel komponen tiang atau kolom kayu itu perlu kita deteksi beberapa titik. Sebagai contoh seperti itu, misalnya titik daerah ujung yang berpotensi
mengalami kerusakan, itu perlu kita pelajari beberapa titik ujinya, sehingga jumlah titik uji ataupun jumlah sampel uji dapat diterima seperti itu. Lalu kemudian metode pengujian tidak merusak untuk kayu ini menggunakan parameter cepat rambat gelombang yang bekerja di dalam material tersebut. Nah, cepat rambat gelombang ini selanjutnya akan dikorelasikan menjadi modulus Young atau modulus elastisitas material. Dari situ kita bisa mendapatkan klasifikasi apakah material ini termasuk kayu kualitas 1, 2, ataupun 3. Nah, peran persamaan empiris yang mengkorelasikan antara cepat rambat menjadi modulus elastisitas atau modulus Young ini sangat penting, Pak, karena itu yang menghasilkan keakuratan dari kualitas material ini. Nah, di sini diperlukan metode kualitatif, bagaimana menggunakan persamaan empiris yang tepat, pendekatan yang tepat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil berupa parameter modulus elastisitas yang akurat, Pak. Dalam hal ini dia termasuk klasifikasi kayu kelas 1, 2, ataupun 3. Menarik ya, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif minimal pemirsa dan kita semua dapat memahami ya bahwa butuh penghitungan yang cermat, yang akurat ya, juga ada rumusnya ya, sehingga dalam mengerjakan satu bangunan itu kita tidak boleh asal yang penting rumahnya udah berdiri ya dengan harga yang murah, tapi nyawa kita ini tidak nyawa kita ini tidak dapat diukur dengan nilai apapun ya, keselamatannya, sehingga tak ternilai begitu. Nah, Pak, dapat lebih jauh lagi, Pak, apakah bisa dijelaskan ya, Pak, tentang kondisi di Indonesia yang umumnya ini rentan dengan kegempaan dalam mendirikan dan membangun rumah, agar kalau ini Bapak kan Manado ya, Pak ya, tetapi kita sudah belajar banyak ya, Pak, tentang peristiwa-peristiwa gempa itu yang saya anggap tragis gitu ya. Seharusnya kan orang itu tidak perlu sampai mengalami kematian ya. Saya ini sedang berpikir ya bahwa kok di mana-mana sekarang ini gempa ya, Pak ya. Hampir di berbagai seluruh Indonesia ini kok ada saja gempa gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa begitu banyak orang yang tinggal di daerah Bandung dan Lembang dan sekitarnya. Dan ini semuanya adalah sangat rawan ya, Pak ya. Saya bukan mendoakan, tapi ya tentunya kita tidak berharaplah itu terjadi. Tapi kan kita tidak bisa mencegah kalau itu terjadi. Tapi yang bisa kita antisipasi adalah bagaimana kita mempersiapkan bangunan tempat tinggal kita, ya. Juga fasilitas-fasilitas umum, ya, termasuk juga sekolah, rumah sakit. Kalau rumah sakit tadi pasti ada kriteria yang lebih istimewa lagi, ya, Pak ya. Tapi juga universitas di Bandung kan sangat banyak sekali. Gitu. Bagaimana Pak? Bapak memberi pandangan ya. Apakah kita masih bisa mengkomunikasikan ya pemikiran-pemikiran agar kita lebih antisipatif ya. Syukur-syukur kalau bencana itu tidak terjadi. Tapi jangan sampai kita bereaksi kalau ada bencana begitu. Ya Pak. Jadi untuk konteks bangunan-bangunan rumah tinggal, pemerintah kita sudah menyediakan ataupun sudah memfasilitasi dalam bentuk panduan praktis bangunan tahan gempa. Nah, peran kita di sini sebagai akademisi adalah membantu pemerintah untuk lebih luas mensosialisasikan pedoman praktis rumah tahan gempa. Nah, itu sudah kita lakukan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan ke beberapa daerah rawan bencana, sehingga dengan peran kita sebagai akademisi ini di dalam ikut menyebarluaskan informasi tadi, Pak, ya seperti itu. Jadi masyarakat dalam hal ini dapat semakin memahami terkait dengan bangunan tahan gempa tadi, Pak, ya seperti itu, melalui pedoman praktik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk bangunan-bangunan bertingkat, ya, Pak, ya, yang mana memang memerlukan perencanaan ataupun lebih tepatnya dokumen perencanaan. Ya, peran kita di sini sebagai sarjana teknik sipil adalah salah satunya membantu menyiapkan dokumen perencanaan. Ya, tentu saja kaitannya dengan gempa ini adalah
kita perlu ketahui atau pelajari ya bahwa bangunan yang akan dibangun itu berada di daerah kegempaan mana. Sebagai contoh di Bandung, dari peta gempa yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian PUPR, kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi beban gempa rencana yang akan mengenai bangunan tersebut. Sehingga beban gempa rencana ini dapat kita masukkan sebagai parameter beban yang akan bekerja pada bangunan. Ya, hasilnya adalah dokumen perencanaan yang diwujudkan menjadi bangunan. Bangunan tersebut dapat aman terhadap gempa, seperti itu Pak. Nah, dan itu juga tidak hanya di konteks bangunan gedung ya, demikian pula untuk bangunan selain bangunan gedung juga ada jembatan seperti itu. Jadi peran kita sebagai sarana teknik sipil ini adalah salah satunya adalah berperan membantu perencanaan bangunan tahan gempa tadi Pak. Apakah khususnya di Bandung ya Pak, itu kan ada sesar Lembang ya Pak. Itu apa bentuk sesarnya itu Pak ya? Sudah diketahui gitu ya, sehingga rumah-rumah yang ada di situ otomatis harus sudah disiapkan ya, struktur dan juga materialnya, lalu juga di dalam pelaksanaan pembangunannya. Apakah memang sudah diketahui Pak? Garis sesarnya itu sampai dari mana ke mana, lalu melewati mana, itu sudah diketahui atau belum Pak? Atau masih hipotesis itu Pak? Ya Pak, jadi memang sebetulnya ahli-ahli terkait telah menyampaikan ya Pak ya bahwa ada garis tertentu yang memang itu merupakan sesar Lembang. Nah itu memang telah dipelajari maupun disampaikan oleh ahli-ahli terkait. Nah posisi kita di sini adalah sebagai masyarakat adalah ya ketika kita hendak menempatkan atau membangun bangunan di daerah tersebut, ya tentu saja harus mempertimbangkan beberapa hal Pak. Salah satunya bangunan yang akan kita dirikan itu harus direncanakan terhadap tahan gempa. Barangkali begitu Pak. Baik. Tadi Pak Yosafat menyampaikan bahwa perlu memperhatikan mitigasi mengelola manajemen bencana ya Pak dalam arti rumah tinggal, tapi juga Bapak kaitkan dengan jembatan ya Pak. Saya kira sangat baik kalau Bapak bisa share ya sejauh mana keterlibatan Fakultas Teknik ya terhadap konstruksi jembatan. Apakah memang saat ini pernah ada pengalaman? Karena saya kira penting ya Pak, beberapa wilayah itu saya pernah dengar itu jembatannya roboh gitu ya. Dan itu ada panjang begitu kan dilewati, kemudian terjadi sesuatu yang di luar dugaan lalu runtuh begitu ya. Nah itu bagaimana kalau Bapak sebagai seorang akademisi dalam konteks di Maranatha itu? Apakah ada satu kegiatan yang juga berkaitan dengan jembatan juga ya Pak? Ya Pak. Ya jadi begini Pak Pendeta, tadi di awal diskusi kan sedikit sharing terkait dengan mitigasi ataupun investigasi sisa kekuatan material kayu, bangunan-bangunan tradisional maupun bangunan-bangunan komersial mulai dari Nias sampai dengan Indonesia Timur tadi Pak ya. Saya sedikit sharing memang pada umumnya itu adalah bangunan gedung gitu. Nah tetapi dalam konteks kita bincang-bincang kali ini adalah terkait dengan bangunan yang berbasis material kayu ya Pak ya. Nah material ini kayu. Ya kebetulan di awal tahun ini kami dari Teknik Sipil juga ada tugas dari pemerintah maupun dengan perusahaan terkait. Kami ditugaskan untuk membuat laporan sisa kekuatan material dari jembatan kayu Pak begitu ya. Kenapa diskusi ini saya pilihkan jembatan kayu karena sesuai dengan topik kita bidang-bidang ini Pak ya, manajemen sisa kekuatan kayu. Nah, jadi begini Pak Pendeta, di Kabupaten Kapuas yang kurang lebih 2 jaman dari Palangkaraya itu banyak sekali jembatan kayu Pak begitu yang difungsikan baik oleh penduduk maupun perusahaan-perusahaan terkait di situ sebagai salah satu infrastruktur penting ya Pak, karena tanpa adanya jembatan transportasi menjadi tidak lancar. Nah di Kabupaten Kapuas itu
ada kurang lebih 12 jembatan kayu dengan bentang bervariasi, Pak, mulai dari 10 sampai 20 meter, menggunakan kayu gelondongan yang ditidurkan lalu menjadi jembatan, ya, berfungsi menahan beban mulai dari pejalan kaki, kendaraan ringan, sampai kendaraan berat seperti truk dan yang lainnya. Nah, jembatan tersebut yang ditugaskan kepada kami itu ada sekitar 12 jembatan, itu lokasinya berjauhan, Pak, ya. Dari jembatan pertama sampai jembatan terakhir itu kurang lebih 200 kilo, Pak. Jauh Jadi ya. memerlukan waktu kurang lebih 3 hari untuk melakukan investigasi dari seluruh jembatan tadi. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa jembatan tersebut kualitas material atau mutu materialnya apakah masih konsisten atau sudah mengalami penurunan. Jadi hasil yang kami dapatkan dan kami rekomendasikan kepada pihak terkait adalah ada beberapa jembatan yang memang tidak mengalami kerusakan material sehingga mutu materialnya masih terjaga. Oh ya, jembatan tadi terbuat dari kayu bangkirai. Jadi kayu bangkirai itu termasuk kayu kualitas 1. Nah, jadi beberapa jembatan memang tidak mengalami penurunan material sehingga masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara ada beberapa jembatan sudah mengalami penurunan kualitas. Ya, salah satunya akibat dari pengaruh cuaca maupun pengaruh yang lain, sehingga kita rekomendasikan untuk diperbaiki ataupun diganti dengan kayu baru seperti itu. Ya, jadi peran sarjana teknik sipil di sini adalah kita membantu pihak terkait, pemerintah terkait, sehingga kita bisa memanfaatkan bidang ilmu kita atau menggunakan bidang kepakaran kita untuk mendeteksi dari fungsi jembatan ini, Pak. Ya, apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya ataukah memerlukan perbaikan ataupun pemeliharaan ataupun tindak lanjut yang lebih tepat ya, Pak, sehingga jembatan yang telah mengalami penurunan kualitas tadi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Saya tadi sebutkan jembatan pakai kayu gelondongan ya, Pak. Betul, Pak. Diameter kayunya itu ada yang sampai 40 cm, ada yang 30 cm, dan karena menahan beban yang sampai kendaraan berat sehingga memang kita sebut sebagai jembatan struktural seperti itu, Pak. Nah, saya membayangkan kalau hanya sekedar kayu gelondongan dijajar-jajar begini, lalu ada truk, anggap aja truk. Lalu ini kan bergelombang otomatis. Nah, gelombang itu kan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan kalau misalnya di atas beton, di atas kayu gelondongan itu diberi kayak seperti baja tebal gitu, Pak, yang kadang-kadang saya lihat di jalan itu ya, Pak, ya. Sehingga truk itu jalannya lebih. Sebenarnya saya membayangkan, oh ya, Pak, kalau bebannya begini kan lebih Pak. Oh ya, Pak. Jadi, itu kan berpengaruh sekali. Gitu. Oh ya, Pak. Jadi maaf tadi mungkin ada izin menjelaskan lebih lanjut. Jadi memang kayu di sini berfungsi sebagai balok jembatan ya dalam hal ini. Nah, kemudian ya tentu saja ada konfigurasi lain ya, Pak, ya. Sebagai contoh untuk barier kiri kanan ada tiang-tiang yang dipasang vertikal sehingga berfungsi sebagai barier. Nah, lantai jembatannya sendiri ya memang bervariasi, Pak. Ada yang dari tanah yang dipadatkan menjadi lantai jembatan, gitu, Pak, ya. Jadi memang lantai jembatannya ditempatkan di atas kayu-kayu tadi, Pak, seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Tapi kalau hanya kayu saja, saya membayangkan, ya, lalu truk ini berat, lalu membawa beban yang lebih berat lagi, gitu kan. Nah, ini kan kalau begitu dia, rodanya begini, ini menurut pendapat saya, walaupun saya bukan ahli ya, tapi saya membayangkan itu akan menimbulkan beban yang lebih besar sehingga akan bisa mengurangi kualitas dari beban kayu itu, gitu. Ya, Pak. Jadi dalam konteks jembatan memang ada perencanaan jembatan itu ada perhitungan terhadap beban gravitasi, beban lateral, dan juga ada satu lagi beban bergerak ya, Pak. Oh iya, beban bergerak itu yang betul. saya masukkan. Ya, jadi memang jembatan yang akan dibangun tadi kita rencanakan terhadap beban bergerak seperti itu, Pak. Ya. Beban bergerak yang akan bekerja pada jembatan tersebut. Sekiranya memang jembatan tersebut direncanakan berfungsi sampai dengan kendaraan berat, ya tentu saja komponen kendaraan ini harus kita masukkan, Pak, sebagai bagian dari perencanaan tadi, sehingga harapannya bangunannya jembatan tadi ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti itu, Pak. Ya.
Nah, kita sudah melakukan bincang-bincang yang cukup mendalam dan cukup lengkap ya, baik mengenai bangunan rumah, tapi juga terakhir kita bicara masalah jembatan gitu ya. Nah, ini satu hal yang sangat berharga dan ini adalah kontribusi Fakultas Teknik ya kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pengabdian masyarakat. Nah, Pak Yosafat, untuk bagian terakhir, silakan Bapak menyampaikan satu closing statement kepada para pemirsa dan sahabat Maranatha. Silakan Pak. Ya, sebagai dosen dalam hal ini Pak ya, sebagai akademisi dan juga di dalam kita juga membimbing mahasiswa-mahasiswa di teknik sipil Maranatha ini dan juga secara umum di universitas kita, yang memang peran kita itu tidak hanya sebatas di lingkungan internal institusi Pak ya, karena kita ada Tridharma perguruan tinggi yang mana salah satunya adalah Abdimas. Nah, peran kita di sini adalah menerapkan kepakaran yang kita miliki untuk berkontribusi di masyarakat. Ya, peran kita di dalam menerapkan kepakaran ini tentu saja berlandaskan kepada integritas, Pak ya. Apa yang menjadi bidang keahlian kita ini kita terapkan dengan betul dan kemudian juga kita mempunyai kepedulian ya Pak dalam hal ini di konteks bangunan gedung maupun investigasi jembatan. Dan yang terakhir adalah di kondisi apapun ya kita mempunyai keprimaan ya Pak ya. Excellent. Ya betul. Jadi peran kita sebagai pakar di sini adalah kita bisa secara optimal membantu masyarakat dalam hal ini investigasi bangunan gedung maupun jembatan sehingga kita bisa mengetahui sisa kekuatan material atau sisa kekuatan dari bangunan maupun jembatan tersebut begitu Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak Yosafat untuk sharing ilmunya yang kepada kita. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Ya, hidup ini juga mempunyai struktur-struktur ya. Nah, salah satunya adalah struktur spiritual. Ada struktur iman, ada struktur rohani, ada struktur yang berkaitan dengan jasmani kita. Ini harus integrated supaya kita ini kuat menghadapi kegempaan dalam kehidupan hidup. Ini juga mengalami kegempaan juga ya Pak ya. Dengan masalah-masalah yang terjadi, ya, kalau kita ini kuat ya, maka kita tidak akan mudah roboh ya. Kita tidak mudah putus asa. Baiklah, kita akan akhiri percakapan kita program Inspirasi Maranatha ini dengan doa dan saya akan memimpin dalam doa. Bapa yang Maha Baik yang memberikan kepada kami kehidupan dan juga Engkau sendiri sebagai landasan dasar yang utama dalam hidup kami. Kehidupan kami berpondasi kepada Engkau di dalam sikap iman, agar kami juga di dalam struktur kehidupan kami mempunyai satu komponen-komponen, pola-pola struktur yang kokoh dan kuat, agar kami ketika mengalami kegempaan di dalam kehidupan sehari-hari, kami tetap tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah menyalahkan pihak lain, tapi kami belajar semakin dewasa. Dan biarkanlah kami dengan percakapan ini, kami juga memperhatikan dengan saksama bagaimana kami juga melihat tempat tinggal kami, apakah tempat tinggal kami cukup aman ketika terjadi kegempaan yang bisa terjadi setiap saat, karena kami hidup di dalam satu wilayah yang rawan dengan kegempaan. Mampukan kami untuk memanage bencana itu bukan saja saat terjadi bencana baru kami bereaksi, tapi khususnya kami dapat melakukan satu mitigasi. Kami bisa mengantisipasi dengan baik. Karena kehidupan yang Tuhan berikan itu satu kehidupan yang sangat bernilai. Oleh karena itu Bapak berkati supaya pengetahuan,
dapat ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan baik. Memberkati Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Teknik yang sangat concern dan menghasilkan para dosen-dosen yang sangat kompeten di dalam bidangnya. Dan mereka juga bukan hanya mau belajar, tapi mereka juga mau mengabdikan diri kepada masyarakat di sekitarnya. Dan berkati khususnya Pak Yosafat di dalam kehidupan beliau sebagai seorang dosen dan seorang dekan. Tuhan menganugerahkan segala hikmat dan kasih karunia. Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Pimpinlah hidup kami, agar kami senantiasa hanya bersandar dan mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama yang menyelamatkan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.